Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul KHIS buku 1, Subjek Hukum dan Amwal. Baik, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini saya sendiri Nanda Fitria Rohani NIM 1021901148 dan rekan saya Nurwahyuni NIM 10219154. Lalu untuk bahasan kami yang pertama ada subjek hukum dan yang kedua yaitu amwal. Subjek hukum sendiri artinya kecakapan hukum dan perwaliannya. Untuk yang amwal, pembahasannya mengenai asas pemilikan amwal dan sifat pemilikan amwal. Baik, yang pertama yaitu subjek hukum. Pasal 1 pada butir 2 menyebutkan bahwa subjek hukum adalah orang, perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban. Mengenai ketentuan subjek hukum dalam KHIS dituangkan dalam buku 1, yaitu tentang subjek hukum dan amwal. Pengertian subjek hukum sendiri ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum, atau dengan kata lain, siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak. Lalu, subjek hukum tersebut memiliki persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 yang berbunyi, seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Jadi dalam pasal 2 tersebut, orang dikatakan sudah cakap itu minimal umurnya itu 18 tahun atau sudah pernah menikah. Lalu badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis atau pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perlu diuraikan di sini bahwa ketentuan subjek hukum berupa badan usaha yang dituangkan dalam pasal 1 dan pasal 1 ayat 2 Perma KHIS diikuti dengan ketentuan syarat subjek hukum, yaitu tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. Lalu selanjutnya pada pasal 3 butir 1 dijelaskan bahwa jika anak yang masih di bawah umur yaitu 18 tahun, dirinya bisa melakukan pernyataan cakap di pengadilan. Selanjutnya pada butir 2 dinyatakan bahwa pengadilan berhak menolak maupun mengabulkan kecakapan hukum melalui perbuatan hukum. Dapat dilihat dari kedua pasal tersebut bahwa melalui perbuatan hukum, pengadilan berhak menolak maupun mengabulkan kecakapan hukum seseorang. Lalu ini penjelasan yang tadi yang sudah saya jelaskan, yang sudah saya paparkan sebelumnya. Baik, untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai perwalian, kecakapan hukum serta perwaliannya. Dalam buku 1 dijelaskan ada beberapa pasal yang membahas mengenai perwalian, yang dimana dalam pasal 4 dijelaskan bahwa seseorang anak atau seseorang yang belum cakap mengenai hukum berhak mendapat perwalian. Untuk artinya sendiri, perwalian ialah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwala. Dalam hal ini terdapat dua hal yang terkait dengan perwalian. Yang pertama, wali, dan yang kedua adalah muwala. Muwala sendiri artinya adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau badan usaha yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu, untuk pengertian wali ialah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi muwala. Lalu, seseorang yang belum cakap mengenai hukum berhak mendapat perwalian, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 di atas. Perwalian ini diajukan atas dasar dari subjek hukum melalui pengadilan atas dasar pengakuan dasar kecakapan hukum tersebut.
Perwalian tersebut yang dimana didasarkan oleh kecakapan hukum memiliki beberapa kriteria. Yang pertama yaitu seorang anak yang belum berusia 18 tahun dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarganya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan. Lalu, badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai amwal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, NIM 1021901154. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai amwal. Amwal secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab al-mal atau jamaknya al-amwal yang berarti harta. Sedangkan menurut KHES, harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan menurut pandangan ulama, yaitu menurut para fuqaha aliran Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa al-mal atau harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Asas kepemilikan amwal menurut buku KHES pasal 17. Yang pertama yaitu amanah. Kepemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Yang kedua yaitu infiradiyah. Kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau koperasi. Yang ketiga yaitu ijtimaiyah. Pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Yang keempat yaitu manfaat. Pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat. Asas kepemilikan amwal dalam buku 1 pasal 17 ini selaras dengan pandangan ulama, yaitu yang pertama mengenai amanah. Manusia hanyalah pemegang amanah. Penciptaan awal dari segala energi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu ijtimaiyah. Prinsip ini menekankan bahwa sesungguhnya individu hanya wakil masyarakat yang diserai amanah. Masyarakat diserai tugas oleh Allah untuk mengurus harta tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat. Sayuti berpendapat bahwa nilai menjadi tempat bergantungnya hukum al-mal. Seberapa besar nilai dalam al-mal tergantung pada besar kecilnya manfaat di dalamnya. Pendapat ini tidak berbeda dengan konsep al-mal dalam mazhab Hambali. Selanjutnya yaitu mengenai kepemilikan harta. Menurut KHES buku 1 pasal 19. Di sini disebutkan yaitu ada 5 poin. Yang pertama, kepemilikan yang penuh menimbulkan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu. Yang kedua yaitu kepemilikan yang tidak penuh mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu. Yang ketiga yaitu kepemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan. Yang keempat yaitu kepemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasyarufnya. Yang kelima yaitu pemilikan syarikat yang penuh ditasyarufkan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Kemudian kepemilikan harta menurut ulama fikih. Yang pertama yaitu milik sempurna.
Materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta benda di bawah penguasaannya. Yang kedua yaitu milik tidak sempurna. Seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Yang ketiga yaitu pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan tetapi bisa dialihkan. Menurut ulama fikih, sebagai pemilik hak, seseorang boleh memindah tangankan haknya kepada orang lain sesuai dengan cara yang disyariatkan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.